So, halo guys, welcome back to my channel di Cainfo. Kali ini gue mau ngebahas masih tetap tentang Akaso. Jadi beberapa waktu yang lalu gue coba pakai mic-nya eksternal yang Akaso. Cuman mic ini nggak gue beli bro. Jadi gue bikin mic ini dari beberapa komponen. Kabelnya gua ambil dari kabel audio buat mixer, buat apa, bukan mixer deh, sound card, buat sound card. Kabelnya, mic-nya gua ambil dari bekas headset handphone. Jadi waktu itu karena gua penasaran, pengen tahu kalau misalkan mix eksternal kayak apa hasilnya. Tapi gua belum sempat beli si mic-nya, jadi coba-coba eksperimen, pengen tahu gimana hasilnya, bisa apa enggak kalau misalkan modifikasi atau bikin sendiri si mic-nya. Nah, waktu itu gua dibantuin sama kakak gua yang memang ngerti tentang elektronik. Jadi waktu itu tersiratlah atau terbesirlah gimana bisa nggak sih kalau misalkan bikin si mic-nya. Gua tanya kayak gitu kan ke kakak gua, kata dia bisa, katanya gitu. Nah, selang beberapa lama akhirnya dibikinlah si mic-nya, dan tanpa diduga dan nggak disangka-sangka, gua kirain nggak bisa gitu si mic-nya, ternyata bisa bro. Dan itu sensitifnya minta ampun. Itu suaranya, kalaupun jarak berapa meter ya, jarak 100 meter itu masih bisa kedengeran. Cuman yang jadi masalah pada saat dipakai, yang suara kitanya yang habis kena noise dari luar. Nah, itu waktu itu gua langsung pakai suaranya tuh mic-nya tanpa menggunakan busa penyaring. Dan itu ditaruhnya di, gua kan saat ini pakai masker ya. Nah, gua taruh di luar masker, jadi gua tempelin ke helm si mic-nya tuh di dalam depan mulut, tapi di luar masker. Nah, suaranya kalah sama noise dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini gue coba lagi, tapi si posisi mic-nya gue pindah. Yang tadi di luar masker, sekarang gue pindah ke dalam masker, seperti yang gue lakuin kalau misalkan gue lagi ngevlog tanpa eksternal audio atau tanpa mic tambahan ya. Jadi gue pakainya pure dari handphone, dari audio record dari handphone. Nah, itu gue pakai recording handphone, si mic-nya gue masukin ke dalam masker, jadi si noise dari dari luar itu memang nggak terlalu kedengeran. Nah, gue kira dengan si mic eksternal yang gue bikin tadi barengan sama kakak gue, bukan yang mic eksternal yang Akaso ya, itu suaranya bakalan terisolat kayak gua pakai sound card itu, meskipun suaranya banyak dari luar noise-nya, tapi nggak terlalu kedengeran. Jadi yang kedengeran cuma frekuensi kita doang, frekuensi suara kita. Nah, noise yang gitunya nggak kedengeran. Kalau untuk yang di record dari handphone itu udah teruji dan terjamin itu bakalan bagus. Cuman masalahnya yang jadi kendala itu pada saat sinkronisasi, karena kan si audionya itu buta ya, maksudnya di video yang di kamera action cam itu memang pure nggak ada suaranya, karena gue pakai case yang anti air, gue pakai case yang itu. Nah, audionya gue rekam di handphone. Nah, untuk
nyamain si suara sama gerakan motornya emang agak ini sih, agak PR juga. Few minutes later. Oke, kita lanjutin. Nah, itu PR banget buat editingnya pada situ gua, karena gua buta ya, karena gua buta. Itu si sinkronisasinya audionya di sebelah mana. Jadi waktu itu gue pakai teknik amati. Gua amati gerakan dari sekitarnya dan gua kasih simbol untuk ngasih tanda kalau misalkan audio atau gua start recording apa namanya di kamera gua gitu, kasih simbol-simbol tertentu buat gua jadiin patokan. Nah, audionya dari situ gitu. Nah, karena kan itu ribet, nah gua pengen simpel nih, akhirnya gua pengen coba si mic eksternalnya. Beberapa review dari YouTuber lain, mic eksternalnya itu kalau dari bawaan Akaso memang katanya nggak terlalu kenceng ya, tapi suaranya halus. Nah, ini kebetulan karena gua made in atau handmade, made in kakak gue, bukan gue, made in kakak gue, jadi suara noise-nya lumayan cukup tinggi ya. Cuman gua nggak tahu nggak bisa ngebandingin kalau dengan bawaan Akaso-nya itu segimana ya, karena gue belum punya. Jadi pada intinya ini gue lagi cobain segimana sih hasilnya mic eksternal kamera Akaso yang handmade buatan dari kakak gue, dari bahan-bahan yang ada di rumah. Kebetulan gua ada kabel sound card, karena si kabelnya ada satu cadangan, jadi yang satu gua gunting, gua pakai buat ini, buat mic eksternalnya dari Akaso. Dan gua satuin sama bekas headset dari handphonenya Oppo gue yang udah nggak kepake. Ini bekerja dengan baik dan gue lagi testing mic-nya. Cuman si noise-nya memang sensitif banget mic-nya, karena kan langsung dia ya, tanpa ada saringan lagi atau software lagi untuk saring frekuensinya, jadi langsung dari mic-nya. Jadi lebih sensitif dia, mirip-mirip kayak mic-nya, mirip-mirip kayak kondensor mic, karena kan itu dikasih tenaga baterai ya, jadi dia lebih sensitif. Nah, ini juga sama, si mic ini kalau secara teknisnya menurut dari obrolan bareng sama kakak gue waktu itu, jadi si mic-nya ini tuh dicari dulu dikasih tegangan lah ya, dikasih arus untuk bisa nyalain atau menyuplai arus si mic-nya. Makanya jadi lebih sensitif dibandingkan mic lain gitu. Kalau dynamic itu dia nggak ada listriknya ya, jadi langsung dia. Makanya nggak terlalu ini si suaranya, nggak terlalu kencang kayak mic kondensor. Oke, segitu aja paling guys vlog dari gue. Nanti kalau misalkan sempat ada waktu ya, nanti gue coba minta tolong kakak gue deh buat rebuild mic untuk si Akaso nya. Cuman secara teknisnya gue jelasin singkat aja ya.
Itu dia pakainya yang tadi yang gua jelasin tadi, cuman dia harus diukur si itunya, tegangannya, nyari dulu tegangan. Jadi dia harus pakai alat apometer kayak gitu. Nanti gua coba minta tolong kakak gue deh ya, kalau misalkan dia ada waktu buat rebuild, buat dibikin ulang dari bahan yang ada. Semoga bisa gua share buat kalian, jadi kalian yang beli mic Akaso juga kamera Akaso bisa pakai mic eksternal. Oke, see you next time bro. Thank you udah nonton. Subscribe, jangan lupa like, share, dan tonton terus vlog gua. Bye.